Pokoknya aku nggak mau sarapan. Kenapa sih maksa-maksa? Aku tuh udah gede, Mi. Masih aja dianggap bocil. Aku tuh udah SMP, bukan anak TK yang masih aja disuruh-suruh buat sarapan. Terserah aku dong, mau sarapan atau enggak. Badan aku yang ngerasain. Selena. Tanpa peduli, Selena tetap berangkat sekolah tanpa sarapan. Tadi raukannya teriakan mamanya yang memanggilnya. Ia langsung masuk ke dalam mobil yang memang disiapkan ayahnya untuk mengantar jemput Selena sekolah. Mariska hanya bisa mengelus dada melihat kelakuan putri tunggalnya yang semakin hari semakin tidak menghormati dan menyayanginya selayaknya anak terhadap ibunya. Selena masih kelas 2 SMP. Ia sangat dimanja oleh ayahnya yang memang seorang pengusaha sukses. David, ayahnya, memberikan fasilitas terbaik untuk Selena. Mobil untuk mengantar dan menjemput Selena sekolah beserta supir pribadi, uang jajan yang bahkan lebih tinggi dari gaji karyawan sebulan, dan terlebih lagi, David selalu menjadi penyandang dana untuk yayasan yang menaungi sekolah Selena. Hal itu membuat Selena menjadi semakin berperilaku semena-mena terhadap teman-teman sekolahnya. Hari itu menjelang siang, Mariska mendapat telepon dari pihak sekolah. Kepala sekolah memintanya untuk datang. Lagi-lagi Selena melakukan kenakalan di sekolah. Kali ini, ia membuli teman sekelasnya yang bernama Amanda. Amanda seorang gadis yang pendiam, yang sering menjadi sasaran bila Selena sedang kesal. Sampai di sekolah, Mariska masuk ke ruang kepala sekolah. Selena dan Amanda ada di ruangan itu. Amanda tampak kotor dan basah. Selamat siang, Pak. Oh, selamat siang Bu Mariska. Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Pak. Ucap Mariska sambil duduk di kursi yang berada di depan meja kepala sekolah. Begini, Bu. Kami mendapat laporan bahwa Selena putri Ibu melakukan tindak perundungan terhadap teman sekelasnya Amanda. Menurut informasi dari teman-temannya, putri Ibu mengunci Amanda di kamar mandi dan menyiramnya menggunakan air bekas mengepel lantai dari atas bilik toilet. Tentunya pihak sekolah sudah terlebih dahulu menanyakan permasalahan ini kepada siswa-siswi yang lain. Dan menurut pengakuan mereka, ini bukan pertama kali Selena melakukannya pada Amanda. Amanda sering diperlakukan tidak baik oleh Selena. Kepala sekolah menjelaskan. Mariska terkejut. Ia tak menyangka putrinya bisa melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan seorang siswa. Apalagi sekolah Selena adalah sekolah internasional. Tentunya, anak-anak yang bersekolah di sana adalah anak-anak yang berasal dari keluarga berada. Mariska berpikir, bagaimana kalau Amanda ternyata anak seorang pejabat ataupun rekan bisnis penting suaminya? Tentunya, itu akan berdampak panjang nantinya. Tanpa Mariska ketahui, Selena mengirim pesan pada ayahnya agar ayahnya datang ke sekolah untuk mengurus masalahnya. Amanda, Bapak sudah hubungi ayah kamu, tapi sepertinya ayah kamu akan datang terlambat. Tadi Bapak dapat info kalau papa kamu masih ada beberapa pasien untuk ditangani. Iya, Pak. Jawab Amanda sambil menunduk. Oh, ayahnya Amanda ini dokter. Batin Mariska. Tak lama kemudian, David tiba dan langsung masuk ke ruang kepala sekolah. Ia langsung memeluk putrinya. Selena, kamu gak apa-apa kan? Selena menggeleng. Loh, Mas David, kamu ngapain kesini juga? Tanya Mariska dengan heran. Selena yang hubungi aku. Kamu jadi ibu ngapain aja? Nggak becus urus masalah kecil begini aja. Masalah kecil? Selena udah melakukan bullying, Mas. Dia harus terima kalau pihak sekolah memberi punishment ke dia. Untuk pelajarannya juga kan. Supaya ke depannya dia bisa lebih bijak, bisa lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Nggak usah sok tahu kamu. Dan kamu kepala sekolah baru kan? Kamu nggak tahu siapa saya? David menunjuk kepala sekolah. Benar Pak, saya kepala sekolah yang baru. Maaf Pak, silakan duduk dulu.
kita bicarakan baik-baik. Saya nggak ada waktu. Dengar ya, nggak ada hukuman untuk anak saya. Apapun yang mau dia lakukan, semua terserah dia. Nggak usah sok mau ngajarin, tapi malah ngasih hukuman. Dengar baik-baik ya, kepala sekolah yang baru. Saya akan tarik semua invest saya di yayasan sekolah ini kalau Anda sampai menghukum anak saya. Pasti bangkrut kalian. Dan Anda akan jadi gelandangan karena saya pastikan agar semua sekolah tidak menerima Anda bekerja bahkan untuk posisi OB sekalipun. Kepala sekolah nampak pucat. Ia baru tahu bahwa Selena adalah anak dari David Subarkah, pemilik perusahaan trading terbesar yang juga investor terbesar yayasan yang menaungi sekolah tempat ia bekerja. Serena, ayo ambil tasmu. Ikut papi antar kamu pulang. Beneran, Pi? Aku mau ikut papi ke kantor aja, boleh nggak? Aku males pulang. Pasti mami marahin aku nanti di rumah. Ya udah, ayo ikut papi ke kantor. Kita makan siang bareng ya. Kamu mau makan apa? Mau coba restoran baru yang dekat kantor papi? Mau, Pi. Ayo, Pi, buruan. Aku males satu ruangan sama pecundang kayak si Amanda. David dan Selena melangkah keluar dari ruangan kepala sekolah. Mas, Serena, tunggu. Mariska bermaksud mengejar keduanya, namun tiba-tiba ia merasakan nyeri di perutnya yang membuatnya nyaris terjatuh. Amanda dengan sigap membantu Mariska untuk tetap berdiri, lalu perlahan membantunya untuk duduk. Tante nggak apa-apa. Tanya Amanda. Nggak apa-apa, nak. Maafin anak tante ya. Kamu anak baik. Tante tahu. Pasti Selena yang salah. Tapi tante pun nggak bisa apa-apa, nak. Kalau papinya udah ngebela dia. Nggak apa-apa, Tante. Tante perutnya sakit ya? Papaku dokter spesialis penyakit dalam terbaik loh, Tante. Tante berobat ke rumah sakit papa aja. Nanti papa yang periksa kondisi Tante. Oh, papamu dokter ya? Boleh tante tahu di rumah sakit mana? Rumah sakit Bakti Medika, Tante. Oh iya, tante tahu. Oke, besok tante mau ke sana ya. Belakangan perut tante emang sering banget sakit. Iya, Tante. Semoga Tante cepat sembuh ya. Terima kasih ya, Amanda. Oh iya, kamu pakai kardigan tante ya. Bajumu basah, pasti dingin. Amanda menatap Mariska dengan tatapan penuh rindu. Tante baik banget. Andai mamaku masih ada, pasti sebaik Tante. Mariska terkejut. Oh, mama kamu udah nggak ada, nak? Amanda mengangguk. Iya, Tante. Sejak aku masih kelas 2 SD, mamaku meninggal karena kecelakaan. Mama ditabrak mobil karena nyelamatin aku, Tante. Harusnya aku yang tertabrak. Ucap Amanda dengan sedih. Mariska memeluk Amanda. I'm sorry to hear that, sayang. Tapi kamu hebat. Kamu kuat sekali. Sekarang kamu tinggal sama papa kamu aja. Iya, Tante. Ya sudah, tante pamit duluan ya, nak. Salam untuk papa kamu. Sampaikan maaf tante atas perlakuan Selena ke kamu. Iya, Tante. Tante hati-hati ya di jalan. Makasih kardigannya. Nanti aku kembaliin kalau aku udah cuci. Mariska tersenyum. Kamu boleh menyimpannya kok. Amanda ikut tersenyum. Makasih, Tante. Saya permisi, Pak. Pamit Mariska kepada kepala sekolah. Oh iya Bu Mariska, silahkan. Mohon maaf atas kejadian ini ya Bu. Enggak, Pak. Saya yang harus meminta maaf atas perbuatan anak saya dan juga suami saya. Lalu Mariska meninggalkan sekolah menuju rumahnya. Mariska tiba di rumah saat hampir jam makan siang. Di dalam rumah, ibu mertuanya sudah tampak marah. Mariska, dari mana aja kamu? Kenapa belum ada masakan di atas meja? Kamu ini kerjaannya senang-senang aja di luar, gak mau ngurusin ibu. Saya ini ibunya suami kamu.
Saya yang sudah melahirkan laki-laki yang jadi suami kamu itu. Saya yang susah payah. Kamu seenaknya menikmati hasilnya. Saya yang berjuang kerja serabutan untuk membesarin dia. Sekarang dia udah kaya. Kamu yang foya-foya pakai uang anak saya. Enak aja kamu. Cepet sana masak. Kalau sampai saya sakit gara-gara telat makan, kamu yang harus tanggung jawab. Tanpa berkata apa-apa, Mariska segera masuk dapur lalu memasak. Ia mengabaikan rasa sakit di perutnya yang mulai terasa lagi. Malam harinya, sebenarnya Mariska ingin menegur putrinya atas perilakunya yang tidak sepatutnya itu. Namun malam itu, rasa sakit di perutnya membuatnya tak mampu untuk mengatakan sepatah kata pun pada putrinya saat ia baru saja tiba bersama ayahnya. Mariska hanya terdiam dan menatap mereka, lalu masuk kamar. Dan ia tidak mempedulikan pembicaraan antara Selena, David, dan ibu mertuanya. Yang sempat ia dengar hanyalah caci maki ibu mertuanya yang mengatainya ibu yang tidak becus mengurus anaknya. Mariska menutup pintu kamar, lalu merebahkan tubuhnya setelah sebelumnya ia minum obat penahan sakit untuk mengurangi rasa sakit di perutnya. Sudah seringkali Mariska menghadapi hal seperti ini sepanjang pernikahannya dengan David. Ia sudah terbiasa dan tidak kaget lagi dengan perlakuan ibu mertuanya. Dan dia menebak sebentar lagi suaminya akan masuk kamar lalu memarahinya. Tepat seperti dugaannya, David masuk ke kamar lalu mulai marah-marah, mengatainya segala hal yang buruk. Tidak jauh berbeda dengan perkataan ibu mertuanya. Seperti apa ibunya berkata, seperti itu pula lah yang dikatakan David, dan Mariska hanya terdiam tanpa pembelaan. Namun tentunya sebagai seorang perempuan ia merasa sakit hati dan terluka. Tapi ia seperti sudah tidak lagi memiliki tenaga untuk sekedar membela diri. Tak lama David masuk ke kamar mandi. Ponselnya diletakkan di atas meja nakas. Saat David sedang mandi, ponsel itu berbunyi berkali-kali. Karena penasaran, Mariska mengambil ponsel itu lalu melihatnya. Rebecca, bukan itu nama mantannya Mas David ya? Batin Mariska. David keluar dari kamar mandi dan terkejut melihat Mariska memegang ponselnya. Mariska, ngapain kamu pegang HP-ku? Mau periksa-periksa HP suami? Nggak punya attitude kamu. Sini. Ucap David dengan marah. Mariska memberikan ponsel David. Rebecca telepon kamu. Ada apa emangnya? Mau reuni? Ada yang belum selesai dengan masa lalu kamu itu. Kita nikah udah 15 tahun, Mas. Masih belum bisa move on. Ngarang kamu. Perusahaanku lagi ada kerjasama sama perusahaan Rebecca. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Kamu introspeksi diri aja. Jadi istri itu harus bisa nyenengin suami. Minimal ngerawat diri, biar suami gak malu kalau kenalin kamu pada rekan bisnisnya. Ini makin lama makin kusam, makin dia menarik. Kalau pengen suami betah di rumah dan gak macam-macam di luar, usaha dikit lah. Kenapa kamu malah nyalain aku? Emang kalau pikir selama ini aku cuma santai-santai aja gitu. Jadi aku bisa sempet perawatan, ke salon, ke dokter kecantikan. Mana aku ada waktu? Semua pekerjaan di rumah ini aku yang kerjakan. Bahkan aku jauh lebih sibuk daripada ART kita. Kalau lihat aku duduk sebentar aja, ibu kamu tuh langsung marah. Apalagi kalau lihat aku skincarean, pergi ke salon. Aku pergi ke sekolah Selena aja pulang-pulang dimarahin, dianggap mengabaikan tugas sebagai istri. Ngapain malah nyalain ibu aku? Ibu apa benar? Kamu itu seharusnya ngurus rumah tangga, bukan berkeliaran di luar. Aku ke sekolah Selena, kamu juga tahu kan? Iya itu kan tadi. Selama ini kamu sering kan jalan-jalan keluar. Novia sering ketemu kamu di mall, nongkrong di kafe. Ingat Rizka, kamu tuh udah 40 tahun, udah ibu-ibu. Tak pantas kamu nongkrong-nongkrong gak jelas. Ibuku cuma gak mau kamu mempermalukan keluarga kami. Hah? Apa? Nongkrong di kafe? Jalan-jalan di mall? Kapan, Mas? Aku selalu di rumah. Bahkan ke makam ibu sama ayah aja aku gak pernah bisa. Aku selalu sibuk dengan kerjaan rumah yang gak ada habisnya. Tahu kamu? Halah, terus aja bohong. Nggak takut dosa ya kamu? Bohongin suami, melawan suami,
fitnah ibu mertua kamu sendiri. Udahlah, serah kamu aja. Mau berpikir seperti apa? Yang jelas, aku sama Rebecca cuma lagi ada kerjaan. Urusan kerjasama kerjaan. Lalu David merebahkan diri di tempat tidur dan tidur membelakangi Mariska. Esok harinya saat bangun tidur, Mariska merasakan perutnya sangat sakit. Ia lalu memutuskan untuk memeriksakan kondisinya ke dokter. Mas, aku sakit. Hari ini aku mau ke dokter ya, Mas. Pamitnya pada David. Sakit? Kamu kelihatan sehat-sehat aja. Sakit apa emang kamu? Perutku sakit, Mas. Dari kemarin. Halah, manja aja kamu. Pan cuma masuk angin, pakai ke dokter segala. Sekedar memastikan, Mas. Terserahlah, awas aja kalau kamu mana pergi jalan-jalan ke mall atau ke kafe. Enggak, Mas. Aku mau ke rumah sakit. Terserah. Udah sana bikin sarapan dulu buat aku. Iya, Mas. Dengan menahan sakit di perutnya, Mariska memasak di dapur. Sekitar 2 jam kemudian, Mariska sudah berada di rumah sakit Bakti Medika seperti yang disarankan Amanda kemarin. Setelah mendaftar dan menunggu sebentar, tiba gilirannya untuk diperiksa. Mariska masuk ke ruang periksa. Pagi, Dok. Sapa Mariska sambil melangkah masuk. Pagi, silakan duduk, Bu. Lalu pandangan Mariska dan dokter itu bertemu. Roy, kamu dokter di sini? Ternyata dokter itu adalah Roy, teman sekelas Mariska saat masih SMA. Iya, nggak nyangka ya, ketemunya di sini. Apa kabar, Rizka? Pengennya sih baik-baik aja, Roy. Tapi kalau baik-baik aja mah, aku nggak ke dokter ya. Iya juga ya. Kamu udah keluhan apa, Riz? Perut aku sering banget sakit. Selama ini, aku selalu minum obat pereda nyeri aja buat mengatasinya. Tapi belakangan, rasa sakit semakin sering. Dan gak hilang-hilang walaupun aku minum obat pereda nyeri. Oke, diperiksa dulu ya. Mariska melakukan pemeriksaan. Ia di USG untuk melihat bagian dalam perutnya. Setelah diperiksa, Dr. Roy menyarankan untuk cek darah di lab. Wajah Dr. Roy tampak muram dan sedih. Aku kenapa, Roy? Tanya Mariska setelah selesai diperiksa. Untuk memastikan, kita lakukan MRI ya, Riz. Kamu sama siapa kesini? Ada yang antar? Mariska menggeleng. Aku sendirian, Roy. Emang aku kenapa sih? Dari hasil USG, kemungkinan besar kamu kanker lambung, Riz. Makanya kita lakukan MRI ya untuk memastikan. Semoga aja masih bisa ditangani. Bagaikan petir yang menyambar saat Mariska mendengar hasil diagnosa penyakitnya. Rasanya tak percaya bahwa dirinya bisa menderita penyakit seberat ini. Bayangan-bayangan buruk mulai memenuhi ruang pikiran Mariska. Ia sangat khawatir dengan putrinya. Bagaimana bila putrinya kehilangan seorang ibu justru di saat ia masih sangat membutuhkan sosok ibunya? Setelah melakukan MRI, Dr. Roy menyampaikan hasilnya dengan berat hati pada Mariska. Rizka, maaf, ternyata benar. Kanker lambung kamu sudah stadium akhir. Sorry to say, kamu terlambat memeriksakan diri, Rizka. Seharusnya sejak awal kamu udah periksa, biar terdeteksi lebih awal, dan bisa diupayakan penyembuhan yang maksimal. Dengan raut wajah sedih, Mariska bertanya. Berapa lama lagi waktu yang aku punya, Roy? Umur kita, Allah yang tahu, Rizka. Kamu harus positive thinking, dan terus semangat demi keluarga kamu. Iya, Roy. Tak lama pintu ruang dokter diketuk. Iya, masuk. Seru Dr. Roy. Pintu dibuka. Papa, Ucap seorang gadis. Ia adalah Amanda, teman sekelas Selena.
Hei Amanda, sini saya. Amanda menghampiri papanya, lalu mencium tangan papanya. Ia juga mencium tangan Mariska. Loh, Amanda anak kamu, Roy. Iya Rizka, Amanda anakku. Oh, jadi kamu ibunya Selena ya, yang kemarin Amanda ceritain? Iya, Roy. Papa kenal sama Tante Mariska. Iya sayang, Tante Mariska ini dulu teman SMA Papa. Oh, kebetulan banget. Terus Tante Mariska kenapa, Pa? Nggak berat kan sakitnya? Papa bisa obatin kan? Dokter Roy hanya terdiam. Semoga ya nak, semua Allah yang atur. Semoga ada keajaiban untuk Tante Mariska. Amin. Sore harinya Mariska baru tiba di rumah yang langsung disambut dengan omelan ibu mertuanya. Puas kamu keluyuran seharian, gak mikirin yang di rumah, gak masak apa-apa di rumah. Kamu sengaja mau bikin saya sakit terus cepat mati? Udah bosan ya ngurusin saya? Maaf, Bu. Aku baru pulang dari dokter. Aku habis periksa kenapa perutku sering banget sakit. Sampai nggak tertahankan. Ternyata aku kena kanker lambung, Bu. Mariska menjelaskan pada ibu mertuanya dengan suara bergetar menahan tangis. Kanker? Marah aja kamu. Gak usah kebanyakan drama, Mariska. Kamu pikir saya percaya? Itu cuma alasan kamu aja kan, biar lepas dari tanggung jawab ngurus rumah tangga. Saya tahu taktik kamu. Enggak, Bu. Aku bener-bener sakit. Aku nggak tahu bisa hidup sampai kapan. Halah, drama aja kamu. Udah sampai cepet masak buat makan malam. Awas kalau so drama. Pura-pura sakit biar gak disuruh masak. Lalu ibu mertuanya masuk ke kamarnya, meninggalkan Mariska yang kini menangis sendiri. Ia heran, kenapa ibu mertuanya sangat membencinya. Padahal, ia menganggap ibu mertuanya sebagai ibunya sendiri, karena Mariska seorang yatim piatu. Lagi-lagi, sambil menahan sakit, Mariska memasak di dapur. Malam harinya saat akan tidur, Mariska mengajak suaminya bicara. Mas, tadi aku udah ke dokter. Terus? Aku kena kanker lambung, Mas. Kanker? Ngarang aja kamu. Beneran, Mas. Ini hasil pemeriksaanku. Mariska memberikan hasil pemeriksaannya tadi ke suaminya. David melihatnya dengan acuh. Halah, periksa di rumah sakit begini. Mana aku udah hasilnya? Udah kamu gak usah aneh-aneh. Aku capek mau tidur. Besok masih ada meeting. Lalu David tidur membelakangi Mariska yang lagi-lagi hanya bisa menangis. Bahkan suaminya tak peduli pada kondisinya. Bagaimana ia bisa berpikir positif bila tidak ada sedikit pun dukungan dari keluarganya, orang-orang terdekatnya. Ia teringat di masa lalu, saat melamarnya David pernah berkata akan selalu menjaganya, menyayanginya, dan mempercayai semua ucapannya, bahkan bila Mariska hanya berdusta sekalipun. Tapi kenyataannya, semua sudah David lupakan setelah 15 tahun berlalu. David yang sekarang sangat berbeda. Ia tak lagi peduli pada Mariska. David yang sekarang sangat arogan dan selalu mau menang sendiri. Hari demi hari berlalu. Pagi di akhir pekan, Mariska membereskan piring bekas sarapan di meja makan. Lalu tiba-tiba Mariska muntah darah dan pingsan. David yang melihat hal itu langsung membawa Mariska ke rumah sakit Bakti Medika. Ia sempat melihat catatan hasil pemeriksaan Mariska dari rumah sakit itu. Jadi ia memutuskan untuk membawa Mariska ke sana, karena dia sudah memiliki riwayat pemeriksaan di sana. Selena juga ikut ke rumah sakit. Ia tampak khawatir melihat ibunya yang muntah darah. Selena merasa sedikit bersalah pada ibunya, karena sejak ia masuk SMP, ia mulai tidak peduli pada ibunya, bahkan sering membentak ibunya bila ia merasa kesal. Dokter yang menangani Mariska adalah Dr. Roy. Setelah selesai memeriksa, ia menemui David dan Selena.
Gimana kondisi istri saya, Dok? Tanya David. Kanker lambungnya makin parah, Pak David. Tolong setelah ini jaga moodnya, jaga perasaannya agar terus happy. Jangan beri dia beban berat. Sebisa mungkin dia bed rest bila sudah di rumah. Tapi sementara ini, Mariska harus dirawat di sini untuk observasi lebih lanjut. David terkejut. Ternyata Mariska benar-benar menderita penyakit seberat dan seserius ini. Ia tidak berbohong. David merasa menyesal telah meragukan istrinya. Bahkan ia menganggap istrinya hanya pura-pura sakit agar mendapat perhatian darinya. Selena yang juga mendengar penjelasan Dr. Roy ikut terkejut. Ia mulai menangis. Ia tahu, selama ini sikapnya terhadap ibunya sangat tidak baik. Ia sering marah-marah pada ibunya. Ia sering membantah dan bahkan membentak ibunya. Sudah lama rasanya Selena tidak mau lagi memeluk ibunya. Dan sekarang, saat ia tahu ibunya kemungkinan besar akan segera meninggalkannya, ia merasa takut kehilangan. Sekalipun sikapnya memang seburuk itu, tapi ia takkan pernah siap kehilangan ibunya. Saya sudah bisa ketemu istri saya, Dok? Silakan, Pak. Tapi tolong jangan buat dia banyak pikiran ya, Pak. Kalau ada apa-apa bisa panggil saya. Iya, Dok. Terima kasih. David dan Selena bergegas masuk ke ruangan tempat Mariska dirawat. Mami sehat dong. Maafin Lena ya, Ming. Lena selama ini gak pernah nurut sama Mami. Lena sering marah-marah ke Mami. Tapi Lena sayang banget sama Mami. Lena mau Mami sembuh. Nanti kita jalan-jalan ke taman hiburan kayak dulu lagi ya, Mi. Mami temenin Lena naik wahana ya, Mi. Ucap Selena dengan derai air mata. Mariska membelai lembut rambut Selena. Iya sayang, Selena doain Mami ya. Sebentar lagi Mami sembuh kok. Selena memeluk ibunya. Sayang, maafin aku ya. Aku udah gak peduli sama kamu. Aku bahkan gak percaya waktu kamu bilang kamu sakit. Aku janji sayang, aku akan jaga kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Ucap David dengan mata berkaca-kaca. Ia pun memeluk Mariska yang hanya bisa tersenyum lemah. Siang itu David pulang dulu untuk mengambil beberapa baju Mariska. Saat mengambil baju, ia termenung. Entah kapan terakhir kali ia membelikan baju untuk istrinya itu. Mariska tak pernah mengeluh atau meminta untuk dibelikan baju. David lalu melihat meja rias Mariska. Tak ada make up ataupun skincare mahal di sana. Hanya ada satu bedak dan satu lipstik yang sudah hampir habis. Astaga, segini gak perhatiannya aku sama istriku. Aku punya banyak uang, tapi kenapa istriku bahkan gak punya skincare, gak ada make up mahal? Kenapa istriku gak pernah minta uang selain uang belanja sehari-hari? Saat melihat kotak perhiasan istrinya, David teringat sesuatu. Apa mungkin aku udah menyakiti hati istriku sedemikian dalamnya, sampai dia gak pernah lagi meminta apapun padaku? Beberapa tahun yang lalu, David masih ingat, Mariska pernah meminta sebuah cincin yang sangat disukainya. Mariska jarang meminta perhiasan, jadi bila ia memintanya, artinya ia memang sangat menyukainya. Tapi saat itu, David justru menjawab permintaan Mariska itu dengan kata-kata yang membuatnya kecewa. Ngapain sih beli-beli perhiasan mulu? Aku nyari uang susah, Rizka. Kita tuh udah punya anak yang perlu banyak biaya nantinya. Udah deh, gak usah macem-macem beli cincin segala. Biar apa sih? Gak perlu juga. Beli seperlunya aja. Uangku habis. Kemarin ibu minta uang buat bayar uang kuliah Novia. Dan seingat David, sejak saat itulah Mariska tak pernah lagi meminta apapun padanya. Bahkan baju-baju Mariska tidak ada satupun yang bagus dan bermerek. Semua hanya baju biasa dan sudah lama, sudah sangat ketinggalan zaman. David meneteskan air mata.
Ia menyesal sekali sudah memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Padahal dulu di awal pernikahannya, ia pernah berjanji untuk menjaga, menyayangi, dan menuruti apapun yang Mariska inginkan. Namun baru beberapa tahun berlalu, ia sudah mengingkari janjinya pada Mariska. Ya Allah, aku benar-benar udah bersalah sama istriku. Aku udah mengabaikannya bertahun-tahun. Dia gak pernah meminta apapun. Seharusnya aku menyadari ini sejak awal. Seharusnya aku kalau Mariska itu jadi gak pernah minta apapun padaku. Sejak saat aku ngomong hal yang nyakitin hatinya itu, aku salah banget ya Allah. Ampuni aku. Aku harus ke mall sekarang. Aku mau beliin cincin yang Mariska pengenin dulu. Semoga aja masih ada. David keluar dari kamarnya. Ibunya mencegahnya pergi. Mau kemana kamu? Ke rumah sakit, Bu. Mariska dirawat. Dia kanker lambung, Bu. Alah, manja amat. Pakai dirawat segala. Buang-buang uang aja. Bu, Mariska istri aku. Tanggung jawab aku. Lagian dia sakit parah, Bu. Dokter bilang Mariska udah stadium akhir. Ya, Bu. Aku mau ke rumah sakit dulu. David kembali ke rumah sakit setelah sebelumnya ia mampir ke mall membeli cincin yang disukai Mariska itu. Dan juga beberapa baju bermerek serta bedak dan lipstik baru untuk Mariska. Sayang, lihat ini. Aku beliin kamu baju-baju baru. Ini juga ada bedak sama lipstik. Punya kamu udah mau habis kan? Dan ini... David membuka kotak cincin. Ini cincin yang sejak dulu kamu inginkan kan sayang? Maafin aku Rizka. Aku gak peka. Dari sejak lama harusnya aku menyadari kamu gak pernah lagi meminta apapun ke aku. Gak pernah beli baju baru, make up. Padahal sebelum menikah denganku, kamu adalah perempuan yang paling cantik di kampus. Selalu ceria, selalu tertawa. Tapi sejak menikah denganku, kamu justru menderita. Maafin aku ya sayang. Aku bersalah sama kamu. Aku udah membuat hidupmu gak bahagia. Padahal dulu aku berjanji untuk bahagiain kamu. Mariska menjawab lirih. Mas, andai aja kamu begini lebih awal, mungkin aku akan bahagia. Tapi sekarang, untuk apa ini semua, Mas? Aku udah mau meninggal, Mas. Aku gak butuh itu semua. Rizka, sayang, maafin aku. Aku emang salah. Aku akan lakukan apapun untuk kamu. Setidaknya, aku mau habiskan semua waktuku, semua nyaliku untuk kamu. Aku yakin kamu akan sembuh, sayang. Kita berobat ke Singapura ya. Kamu pasti sembuh. Mariska tersenyum. Aku udah stadium akhir, Mas. Gak usah buang-buang uang buat aku, Mas. Sebaiknya simpan aja buat pendidikan Selena ke depannya. Aku gak apa-apa kok. Aku cukup bahagia kalau kalian bahagia. Dan itu lebih penting, Mas. Enggak, Rizka. Aku sama Selena gak akan bisa bahagia kalau gak ada kamu. Mariska tertawa kecil. Gak ada yang masakin ya. Gak ada yang cuci baju. Gak ada yang siapin kebutuhan kalian. Tidak ada yang bisa dimarahin kalau kalian kesal. David terkesiap. Wajahnya penuh penyesalan. Maafin kebodohan aku selama ini, sayang. Aku janji, aku akan menebus semuanya. Setelah kamu keluar dari sini, kita jalan-jalan bertiga ya. Kamu, aku, dan Selena. Kita ke Bandung. Kamu pengen ke Bandung kan? Please Rizka, izinkan aku sama Selena ngebahagiain kamu. Dokter bilang, kalau kamu bahagia, itu bisa meminimalkan rasa sakit kamu. Mariska mengangguk. Iya, aku mau, Mas.
Bener sayang. Oke, weekend ini kita ke Bandung. Kita naik kereta ya ke sana ini sayang. Biar kamu nyaman, biar nggak macet-macetan di jalan. Mariska kembali mengangguk. Yeay, kita staycation ya, Pi? Iya. Kamis nanti kamu izin ya. Kita berangkat hari Kamis, biar bisa stay agak lama di sana. Oke, Pi. Pi, Rena mau ke kantin dulu ya? Ucap Selena sambil keluar dari ruang rawat. Mas, Selena udah mau ujian kenaikan kelas loh. Jangan disuruh bolos dong. Nggak apa-apa sayang. Cuma 2 hari kok. Nggak akan ketinggalan banyak. Pasti aman. Ya udah deh, terserah kalian aja. Oh iya, boleh aku nanya sesuatu? Apa, Mas? Kamu kenal ya sama Dr. Roy? Kok kayaknya dia akrab sama kamu? Oh, Dr. Roy itu teman SMA aku dulu. Dia juga ayahnya Amanda, Mas. Teman sekolah Selena. Oh, gitu. 3 hari kemudian, Mariska sudah diperbolehkan pulang. Namun sampai di rumah, ia justru disambut caci maki ibu mertuanya. Seneng ya kamu santai-santai di rumah sakit? Bebas dari kerjaan rumah. Cuci tuh baju-baju saya. Udah numpuk tahu. Ibu, Mariska baru pulang dari rumah sakit. Lagian, mulai sekarang Mariska nggak boleh lagi ngerjain apapun di rumah ini. Semua dihandle ART. Baju-baju ibu juga ART yang nyuci. Kalau nggak mau, ya suruh aja Novia yang nyuci. Ih, kok aku, Kak? Enak aja. Novia protes. Nah kan, Novia aja keberatan cuma nyuciin baju ibu. Ibu kandungnya loh. Sedangkan Mariska bertahun-tahun nyuciin baju ibu. Tapi apa yang dia dapat? Ibu sibuk mencari kesalahannya dan mencaci maki dia. Ngapain kita mau bela dia, hah? Jangan bela dia. Ayahmu dulu mana pernah bela ibu saat ibu ditindas? Mana pernah bela ibu saat ibu dicaci maki sama ibu mertua? Ibu sakit hati, ibu marah, ibu muak. Jadi semua menantu ibu juga harus merasakan penderitaan yang ibu alami dulu. Bertahun-tahun sampai ibu mertua saya mati, baru saya bebas dari penindasannya. Ibu David berteriak marah. Bu, bertahun-tahun aku bertanya-tanya dalam hati, kenapa ibu bisa benci sama aku? Baru sekarang aku tahu alasannya. Sejujurnya, sebelum ini aku marah, bahkan benci sama ibu. Tapi sekarang, aku justru kasihan sama ibu yang membawa dendam seumur hidup ibu. Ibu gak bisa melepas dan mengikhlaskan masa lalu ibu. Nggak usah mengasihani saya nggak butuh dikasihani. Sayang, udah yuk masuk kamar, istirahat. Kamu harus tenang, gak boleh emosi. Ayo sayang. David menuntun Mariska masuk ke kamar, sementara ibunya masih berteriak marah-marah. Kamis pagi, Mariska, David, dan Selena sedang dalam perjalanan menuju sebuah villa di Bandung. Mereka akan staycation di sana sampai hari Minggu. Selena tampak senang karena ia melihat ibunya sudah tampak segar. Bahkan sejak kemarin Mariska baru muntah darah 1 kali saja. Selama staycation di sana, mereka berusaha membuat momen-momen indah bersama. David mengambil banyak foto yang bagus. Foto Mariska, mereka berdua, dan juga foto bertiga dengan Selena. Selena dan David sangat bahagia melihat wajah Mariska yang terlihat cerah dan sehat. Mariska tampak bersemangat, hanya sesekali saja muntah darah, dan mereka menganggap kondisi Mariska sudah berangsur membaik. Di hari terakhir mereka di Bandung, mereka menghabiskan waktu di tempat wisata yang tak jauh dari villa mereka. Selena dan David senang sekali melihat Mariska seharian ini tidak muntah darah. Mereka berpikir Mariska akan segera sembuh dan hidup lebih lama. Mariska akan membersamai mereka setidaknya sampai Selena dewasa.
Namun Mariska justru terlihat sedih, meskipun bibirnya selalu tersenyum. Mas, Selema, kita foto bareng yuk di balkon villa ini. Besok kan kita udah pulang. Ajak Mariska saat mereka sudah kembali ke villa. Ayo, emang kamu gak apa-apa duduk di balkon sore-sore gini? Udah mulai dingin loh udaranya. Nggak apa, Mas. Aku pengen foto bareng terakhir kali. Hush, kamu gak boleh ngomong gitu sayang. Kedepannya akan banyak foto-foto kita bareng-bareng, ya? Mariska tersenyum dan mengangguk. Mereka duduk bertiga di balkon villa itu. Mariska mengenakan baju berwarna putih. Wajahnya tampak lembut dan ikhlas. Ia tahu, inilah saatnya untuk pergi selamanya. Pergi meninggalkan semua. Ia harus ikhlas melepaskan dunianya. Saat terakhir ia dirawat di rumah sakit, ia sempat bertanya pada Dr. Roy, apa tanda yang akan ia alami bila sudah saatnya ia harus pergi. Dan Dr. Roy mengatakan, bila ia sudah mulai berhenti muntah darah sama sekali, itulah saat di mana ia sudah sampai di ujung waktunya. Dan saat ini, ia sudah merasa lebih tenang dan ikhlas untuk pergi. Ia tersenyum ke arah kamera ponsel suaminya yang dipasang menggunakan tripod untuk bisa memotret kebersamaan mereka bertiga. Setelah beberapa kali foto, tiba-tiba Mariska terkulai lemas di pangkuan David. Tepat di saat azan maghrib berkumandang, Mariska menghembuskan nafas terakhirnya dengan wajah ikhlas dan nampak sedikit tersenyum. Beban dan rasa sakitnya terlepas sudah. Dengan panik, David mengguncang tubuh lemas istrinya itu. Rizka, Mariska, sayang bangun sayang, jangan kayak gini, bangun sayang. Ucapnya sambil berurai air mata. Selena pun menangis histeris. Suasana rumah duka tampak muram. Setelah pemakaman, David dan Selena tampak duduk lemas ditemani kerabat mereka. Selena masih menangis dalam pelukan Novia, adik David. Sedangkan ibu David duduk diam tanpa kata. Dr. Roy yang juga hadir bersama Amanda putrinya menghampiri David. Pak David, saya turut berduka cita. Mohon maaf Pak, sebelum almarhumah pergi, beliau sempat menitipkan beberapa surat pada saya, dan ia meminta saya untuk memberikannya pada Pak David bila ia sudah berpulang. Ini suratnya Pak. Dr. Roy memberikan 4 buah surat. Ada nama-nama yang tertulis di amplop itu. Namanya, Selena, serta Novia dan ibunya. Terima kasih dok. Hanya itu yang bisa ia ucapkan. Lalu David memberikan surat itu sesuai dengan nama-nama yang tertulis di amplopnya. David membuka surat terakhir dari Mariska. David, suamiku tercinta, aku minta maaf sama kamu. Aku gak bisa lama membersamai kamu. Aku gak bisa mengurus putri kita sampai dia dewasa. Sayang, sejujurnya aku sempat merasa gak bahagia. Aku merasa kamu udah gak cinta sama aku. Kamu lebih sibuk dengan duniamu. Tapi, di saat kamu panik bawa aku ke rumah sakit, saat itulah aku baru menyadari kamu masih peduli padaku, masih sayang padaku. Mengetahui itu aja udah cukup bagiku. Sayang, kalau surat ini sudah kamu baca, berarti kamu habis nantar aku ke tempat peristirahatan terakhirku. Aku mohon sama kamu ya mas, kirimin aku doa setiap hari. Rajin ibadah ya sayang. Bantu aku untuk bisa tenang dengan cara hidup lebih baik. Jauhi maksiat dan jaga putri kita baik-baik. Bila kamu ingin memiliki pendamping hidup yang baru, tolong cari yang benar-benar sayang sama Selena. Dan juga jangan biarkan pendamping barumu nanti
merasakan kesedihan seperti yang aku rasa. Salam sayang, Mariska. David menangis membaca surat itu. Ibu David juga mendapat surat dari Mariska. Ia pun membacanya. Ibu, seperti apapun sikap ibu padaku, insya Allah aku ikhlas. Setelah aku tahu alasan ibu memperlakukan aku sedemikian rupa, aku paham, Bu. Aku gak lagi benci ibu. Aku justru jadi kasihan sama ibu. Beban dan rasa sakit hati ibu bawa seumur hidup. Terus membayangi ibu sampai membuat hidup ibu jadi penuh dendam. Bu, belajarlah untuk mengikhlaskan masa lalu. Nikmatilah setiap detik kehidupan ibu dengan bahagia. Mendekatkan diri pada Ilahi. Buang semua emosi dan dendam di hati. Insya Allah, ibu akan jauh lebih tenang dan bahagia. Maafkan semua kesalahanku selama jadi menantu ibu ya. Aku bukan menantu yang sempurna, bukan menantu yang terbaik, tapi setidaknya aku cukup berusaha. Terima kasih sudah melahirkan Mas David, Bu. Terima kasih sudah melahirkan suamiku yang sudah sempat memberi kebahagiaan untukku. Salam sayang, Mariska. Tanpa terasa, butir air mata mengalir dari kedua netra ibu David. Sama halnya dengan Novia, adik David. Hai Novia, aku gak banyak pesan buat kamu, Nov. Jadilah pribadi yang baik dan bijak. Jangan lupa untuk mencintai dirimu sendiri. Jangan pernah biarkan dirimu ditindas siapapun. Dan aku minta tolong, bantu Mas David menjaga Selena ya, Nov. Salam sayang, Mariska. Kak Rizka, maafin aku ya Kak. Aku janji akan penuhi pesan terakhir Kak Rizka. Sebenarnya aku gak pernah benci sama Kak Rizka. Aku justru senang punya kakak perempuan sebaik kamu Kak. Tapi aku cuma gak mau ibu kecewa kalau lihat aku deket dan baik ke kamu. Ucap Novia dalam hati. Di sebelah Novia, Selena pun membaca surat yang sudah ditulis Mariska untuknya. Hai cantik kesayangan Mami. Mami tahu kamu pasti lagi nangis. Udah dong nangisnya. Nanti cantiknya hilang loh kalau mata kamu bengkak. Selena, my baby. Maafin Mami ya. Cuma bisa nemenin kamu sampai usiamu 14 tahun aja. Mami nggak ingin ninggalin kamu. Tapi memang semua udah kehendak Allah, nak. Kita nggak bisa menghindarinya. Satu hal yang paling Mami syukuri dalam hidup Mami adalah kehadiran kamu, sayang. Dulu, waktu Mami hamil, Mami sama Papi senang banget. Mami menikmati setiap waktu di masa kehamilan Mami. Waktu kamu lahir, rasanya kebahagiaan Mami lengkap sudah. Mami bersyukur bisa membesarkan kamu sampai 14 tahun. Jadilah anak yang memiliki sikap dan attitude yang baik. Bisa menempatkan diri, menghargai sesama, patuh sama Papi. Dan bila kelak kamu dewasa, jadilah perempuan yang berharga dan dihargai. Jangan pernah merendahkan dirimu sendiri. Jangan pernah mau diinjak siapapun. Kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri. Maka orang lain pun akan menghargaimu. Selalu doakan Mami ya sayang. Hanya doa anak soleha yang bisa membantu Mami untuk tenang di sini. Oh ya, satu lagi sayang, jangan lupa selalu sarapan kalau mau berangkat sekolah. Makan tepat waktu, istirahatin cukup, rajin olahraga, supaya kamu tetap sehat. Oke? Jangan sedih lagi ya nak. Raih impian dan cita-citamu. Peluk sayang Mami selalu buatmu. Love you, Mami. Mami, Lena janji, Lena akan penuhi harapan Mami. Lena akan jadi perempuan yang berharga, Mi. Gak ada yang boleh menginjak harga diri Lena. Dan Lena juga akan menghargai sesama, sebagaimana Lena ingin dihargai. Lena kangen banget sama Mami. Lena pengen peluk Mami. Terkadang kita lupa untuk menghargai apa yang kita miliki
hingga akhirnya dia pergi. Saat itulah kita baru menyadari betapa kehadirannya sangat berarti. Hidup di dunia hanya sementara. Alangkah baiknya bila diisi dengan cinta, bukan menuruti emosi dan dendam semata. Cintai dan hargai yang kau miliki sebelum akhirnya ia pergi untuk selamanya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semua hanya fiksi semata. Bila ada kesamaan cerita, nama, atau kejadian, semua hanya kebetulan yang tidak disengaja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberi hiburan untuk semua.